Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jazili, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, program studi manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perilaku konsumen, di mana video ini akan dikemas dengan penelitian berupa wawancara kepada dua narasumber di generasi yang berbeda, yakni generasi baby boomer dan generasi milenial, dengan 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah benar terdapat perbedaan yang signifikan dari perilaku konsumen generasi milenial dibandingkan dengan generasi sebelumnya? Ataukah semua generasi konsumen memiliki perilaku yang sama dalam melakukan pembelian dan konsumsi barang dan jasa? Jika terdapat perbedaan, faktor apa saja yang berpengaruh dan membuat perbedaan perilaku konsumen antar generasi ini? Lalu, dari 3 pertanyaan di atas, simpulkan apa yang harus diantisipasi oleh pemasar ke depan untuk mampu memahami dan melayani keinginan dan kebutuhan konsumen dengan baik. Nah, pertanyaan-pertanyaan di atas akan saya kemas dalam bentuk wawancara sebagai berikut. Assalamualaikum, selamat malam Pak Afif. Waalaikumsalam, selamat malam juga. Iya, perkenalkan, nama saya Ahmad Jazili Pak. Kebetulan saya dapat tugas akhir mata kuliah perilaku konsumen untuk mewawancarai Pak Afif di sini sebagai narasumber untuk tema keputusan pembelian dalam membeli barang atau jasa, Pak, seperti itu. Nah, di sini nanti saya ada beberapa pertanyaan kepada Pak Afif, mungkin bisa dijawab sesuai dengan keadaan realita yang Bapak Afif jalani sekarang ini. Pak. Nah, untuk lebih singkatnya waktu, mungkin langsung aja Pak ya. Boleh. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, seberapa sering Bapak berbelanja dalam 1 bulan? Kalau saya belanja, tidak terlalu sering, biasanya ya 2-3 kali dalam 1 bulan itu. Ya. Yang biasanya yang dibelanjakan apa aja nih Pak? Ya lebih-lebih kebutuhan rumah tangga, biasanya sembako atau kebutuhan lainnya seperti sabun, sikat gigi. Berarti kebutuhan yang sifatnya primer. Ya betul, Pak. Kebutuhan yang sifatnya primer yang memang dipakai sehari-hari. Betul ya. Oke, ini yang kedua Pak Afif. Ya. Pertanyaannya, dari mana Pak Afif biasanya memperoleh informasi mengenai suatu produk atau jasa? Mungkin lewat sosial media atau mungkin teman sekitar atau seperti itu. Kalau saya biasanya untuk informasi pembelian itu atau promo-promo biasanya lewat media sosial, radio, televisi. Ya kadang juga kita dapat informasi dari teman-teman grup WA, teman-teman dan orang-orang sekitar kita. Pas waktu ngobrol mungkin dapat informasi. Pada saat ngobrol kita dapat informasi sehingga saya tertarik dengan produk itu, akhirnya saya mencoba untuk belanja, untuk membelinya. Menarik sekali. Terus yang nomor 3 Pak Afif, ketika misalnya Pak Afif membeli sebuah barang nih, Pak Afif itu lebih mementingkan kebutuhan saat membeli barang atau mungkin sekedar keinginan atau mungkin kayak mengikuti tren atau seperti apa? Kalau seusia seperti saya, yang jelas saya untuk pembelian yang sifatnya kebutuhan, jadi saya tidak mengikuti tren yang memang betul-betul untuk kebutuhan sifatnya kayak kebutuhan primer. Dan kalau mengikuti tren, kita sifatnya seperti pemborosan. Jadi kalau kita yang dibelanjakan hanya untuk kebutuhan saja, sisanya bisa kita untuk lebih hemat untuk keperluan yang lain kita sifat. Berarti untuk tren itu dikesampingkan dulu. Jadi kita lebih utama yang kebutuhan. Betul ya. Oke. Lanjut Afif, nomor 5. Di sini ada pertanyaan, ketika Pak Afif membeli sebuah barang atau mungkin menggunakan sebuah jasa transportasi atau apapun itu, Pak Afif itu biasanya lebih menggunakan metode apa nih? Metode online atau mungkin offline? Datang langsung ke toko mungkin? Kalau saya lebih suka pakai yang metode offline. Ya. Kenapa nih Pak Afif? Saya lebih senang karena saya bisa datang langsung, bisa bersilaturahmi, sifatnya bisa selain itu kita ada hiburannya dan juga kita bisa memilih langsung. Barangnya langsung. Bisa mencoba barangnya langsung, kita bisa tahu persis kondisi barangnya yang mau saya
beli. Saya beli Ya, saya pakai ya, gitu Pak. betul, Ya. ya, Jadi dipakai. bisa langsung share ketika di toko. Betul, jadi kita ada rasa kekecewaan nanti, kita tinggal memilih dan kita bisa melihat barang-barang lain di situ. Oh, bisa membeli varian, mungkin ada Ya, beberapa ya. opsi untuk Jadi mungkin diambil. ada produk-produk lain yang saya lebih tertarik, saya suka bisa kita beli. Jadi kalau saya cenderung lebih suka pembelian secara offline, ya, datang ke toko tempat. langsung. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih. Yang keenam mungkin ini Pak Afif. Ketika di sebuah toko mungkin pelayanan yang diberikan toko kepada Pak Afif itu seberapa penting gitu Pak? Sangat penting sekali buat saya. Iya, sangat penting sekali. Karena konsumen itu merasa senang, merasa puas. Karena kalau kita dari toko tadi ada pelayanan khusus, misalnya pelayanan yang sifatnya ramah, pelayanan ya sopan dan bagus, sehingga kita merasa puas kok sebagai konsumen itu dengan pelayanan yang baik itu. Merasa dijadikan sebagai seorang raja gitu. Ada pepatah pembeli adalah raja. Jadi kita diperlakukan sebagai raja ketika kita diberikan pelayanan yang baik. Iya juga, tapi ya pada prinsipnya kalau ada di toko itu ada pelayanan yang ramah, sopan, ada penjelasannya yang sempurna tentang produk itu, saya merasa puas juga dan merasa senang ketika saya beli barang tersebut. Bisa satu saat saya kembali lagi ke toko tersebut. Karena pelayanannya ramah, nanti kembali lagi untuk Iya betul. Iya, saya suka kalau berinteraksi dengan orang langsung gitu Pak ya. Iya. Oke. Terus yang selanjutnya ini Pak, ada pertanyaan. Ketika Bapak membeli barang di toko atau mungkin datang ke sebuah tempat perbelanjaan, Pak Afif biasanya lebih suka pakai uang tunai dari dompet, misalnya dibayar ke kasir, atau mungkin pakai aplikasi di scan, Pak, saya nggak bawa tunai, scan aja gitu mungkin. Kalau saya seusia seperti saya anggaplah sudah menjelang sudah tua, menjelang lansia ini. Kalau saya lebih cenderung pakai tunai aja. Jadi saya tidak kurang paham pakai gesek, pakai pembelian transfer dan lain sebagainya. Jadi saya lebih senang tunai aja. Bayar langsung pakai tunai. Jadi saya begitu pergi ke toko itu sudah saya siapin uang itu. Jadi tidak repot lagi saya. Kalau orang mungkin lebih suka gesek dan lain sebagainya, transfer atau pakai banking, kalau saya lebih suka pakai tunai. Tunai aja langsung sudah, bayar, sudah selesai. beres, Oke, siap. Terus di sini ada pertanyaan yang terakhir Pak Afif. Nah, dalam perilaku konsumen dalam pemutusan pembelian itu ada beberapa faktor, kayak faktor kepribadian, faktor budaya, faktor sosial, ada juga faktor psikologis. Nah, dari keempat itu mana nih yang paling mempengaruhi Pak Afif gitu Pak? Kalau saya cenderung yang faktor psikologis. Ya. Karena itu menyangkut kebutuhan dan keinginan, apalagi yang kebutuhan sifatnya primer. Jadi saya lebih cenderung yang faktor psikologis itu. Jadi yang benar-benar saya butuhkan, benar-benar saya inginkan itu yang saya beli itu. Jadi kalau saya yang psikologis itu. Jadi faktor psikologis kalau saya. Oke, siap. Psikologis Pak ya. Oke, mungkin itu saja Pak Afif. Terima kasih banyak waktunya. Mohon maaf banyak mengganggu ini Pak Afif. Tidak ada apa-apa. Semoga lancar selalu sehari-harinya gitu. Iya, sama-sama. Mungkin itu aja, tidak ada pertanyaan lain. Itu saja sih Pak sementara, nanti kalau misalnya ada hal-hal lain bisa dikontak lebih lanjut. Baik, ya sama-sama. Terima kasih Pak Afif. Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Faizi. Waalaikumsalam Mas. Perkenalkan, saya Ahmad Jazili, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya ada tugas dari mata kuliah perilaku konsumen untuk mewawancarai beberapa narasumber terkait perilaku konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Nah, di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait keputusan pembelian, Mas Faizi, seperti itu. Mungkin untuk lebih singkatnya kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Di sini ada pertanyaan nih, yang pertama, seberapa sering Mas Faizi berbelanja dalam 1 bulan? Gitu. Untuk belanja Mas, paling tidak dalam 1 bulan itu antara 5 sama 3 kali dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ya, termasuk sering ya. Iya. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas Faizi. Yang nomor 2 nih,
dari mana biasanya Mas Faizi ini memperoleh informasi mengenai suatu produk atau jasa yang akan dibeli gitu? Kalau saya itu lebih keseringan Mas ya, paling tidak dari sosial media. Oke. Entah itu dari IG atau enggak dari Instastory WA. Mungkin dari TikTok juga gitu ya? Kalau TikTok saya nggak begitu Oh, suka. kurang begitu suka. Oke, siap. Terus yang ketiga nih Mas, ada pertanyaan nih. Misalnya ketika membeli sebuah barang, biasanya Mas Faizi itu lebih mementingkan kebutuhan dari produk itu sendiri atau mungkin memenuhi keinginan, atau mungkin kayak barang disukai terus dibeli ikutin tren seperti itu, atau mungkin gimana Mas? Kalau dari pribadi saya sendiri Mas, kalau kebutuhan pasti diutamakan. Oke. Nah, karena dibilang umur masih muda, masih muda, jadi saya juga perlu tren namanya. Perlu tren, berarti antara kebutuhan dengan keinginan ini harus sama-sama jalan gitu Mas? Sama-sama jalan. Karena untuk tren mungkin biasanya untuk lebih aktualisasi diri gitu Mas ya? Kayak gitu. Siap. Ya, lanjut yang ketiga, yang keempat ini ada pertanyaan, metode apa yang digunakan ketika ingin berbelanja? Misalnya ingin membeli sebuah barang, biasanya Mas Faizi itu lebih menggunakan metode datang langsung ke toko offline atau mungkin melalui sosial media atau e-commerce gitu, online istilahnya gitu. Kalau saya lebih keseringan online Mas. Online. Dalam Kenapa nih Mas kok milih online ya? Karena pribadi saya kalau online itu lebih gampang Mas. Lebih gampang mencarinya gitu. Karena kalau saya langsung datang ke tokonya, saya tuh kebingungan kadang memilih ini, belanja ini, terutama dalam hal trendy ya, kayak baju atau apa, itu saya lebih suka di online. Kalau kayak kebutuhan setiap hari itu saya lebih suka langsung datang ke tokonya. Atau langsung berinteraksi dengan orangnya gitu ya. Jadi kalau dari kebutuhan saya lebih suka langsung ke tokonya. Tapi kalau lebih ke tren kayak baju atau jam tangan dan sebagainya, saya tuh lebih suka langsung online. Karena di online tuh saya bisa memilih dan saya gak kebingungan kayak gitu. Karena di sana juga ada rating atau review dari orang lain. Itu bisa jadi. Mungkin kayak misalnya ada promo, mungkin cashback dari marketplace-nya itu sendiri gitu mesti Mas ya. Itu juga Mas. Apalagi kalau sampai kan tahu sendiri kita sama-sama anak muda nih kan ya. Nah, ketika ada promo kayak 22 atau enggak satu-satu, kan bentar lagi 22 ini kan ya. Event nasional. Itu biasanya saya lebih ke trendy beli seperti pakaian, jam tangan kayak gitu Mas. Kalau kayak kebutuhan primer sehari-hari ya biasa langsung ke toko. Langsung ke toko aja karena mungkin kebutuhan primer kan sifatnya langsung dibutuhkan, jadi mungkin ketika Mas Faizi butuh barang hari itu harus langsung nyampe ke tangan juga gitu ya, nggak perlu melalui proses pengiriman gitu Mas. Oke, siap Mas. Terus yang selanjutnya nih Mas, ada pertanyaan terkait pelayanan. Menurut Mas Faizi ini ketika membeli sebuah barang atau menggunakan sebuah jasa, seberapa penting pelayanan bagi Mas Faizi? Penting banget sih Mas. Oke, kenapa tuh Mas? Karena kan kita membelian ya, entah itu offline, online, pasti yang membuat kita membeli ke toko itu kenyamanan kan ya. Kenyamanan dalam pelayanannya, terutama itu. Kalau produk kan sama aja Mas. Setiap toko kan toko A sama B kadang menjual satu produk, tapi yang bedakan itu pelayanannya. Jadi menurut saya pelayanan itu sangat penting. Karena nanti membawa efek kepada kepuasan pelanggan. Kan kalau saya puas, pasti saya datang lagi ke toko. Kembali lagi untuk membeli barang. Kalau online, saya pasti ke toko itu kayak gitu Mas. Gitu. Berarti nanti ketika pelayanannya bagus menurut Mas Faizi, nanti Mas Faizi datang lagi ke toko itu akan menjadi loyal gitu Mas ya. Kayak gitu Mas. Loyal. Jadi nanti ketika loyalitas ini sudah jalan, menguntungkan bagi kedua belah pihak. Mas Faizi juga senang beli di sana, tokonya juga laku karena Mas Faizi sering belanja lagi gitu Mas. Iya Mas. Oke, siap. Terus yang pertanyaan selanjutnya nih Mas, ketika membeli suatu barang, Mas Faizi itu lebih suka menggunakan uang tunai, misalnya kayak membeli datang ke sebuah toko nih, ngeluarin uang dari dompet tunai, atau mungkin cashless saja pakai e-wallet, pakai Dana, Shopee, link aja dan sebagainya, mungkin kayak gimana Mas? Kalau saya sih lebih pakai sistem non tunai Mas. Non tunai, cashless gitu Mas ya? Iya. Karena saya tuh pribadi di dompet gak pegang uang banyak, kebanyakan tuh di store tunai ke Dana, ATM saya kayak gitu. Jadi setiap pembelian apa kayak di online shop
Itu saya lebih pakai transfer daripada COD. Oke. Kalau kebutuhan primer, ya kalau ke pasar kan nggak mungkin juga kita pakai. Cashless Mas ya. Tapi kalau kayak Indomaret, Alfamart, kalau memang tunai saya itu nggak memungkinkan untuk bayar tunai, saya pakai Cashless. sistem. Karena lebih mudah juga, gak usah ribet Iya. bawa uang, bawa dompet segala macam gitu Mas. Ya, betul. Oke, Mas Suci. Lanjut nih Mas Faizi ke pertanyaan yang terakhir. Di sini ada faktor-faktor perilaku konsumen. Nah, di sana ada 4 faktor nih Mas. Ada kepribadian, ada sosial, ada budaya, ada psikologis. Nah, dari keempat ini mungkin mana nih yang paling mempengaruhi Mas Faizi dalam mengambil keputusan? Kalau saya pribadi sih lebih ke sosial, Mas. Sosial. Oke, kenapa tuh Mas? Ya karena saya tuh ketika membeli barang itu pastinya ya dari teman-teman ya. Oke. Mayoritas dari teman-teman, apalagi sekarang kan via online, lihat-lihat oh tertarik ini. Influencer kayak gitu Mas. Iya. Dapat masukan dari sosial media atau mungkin teman-teman sekitar gitu. Nah, jadi saya lebih ke sosial kalau dipilih dari berbagai itu Mas. Lebih mengikuti tren juga gitu Mas. Iya. Oke, mungkin itu saja Mas Faizi. Terima kasih atas jawabannya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga sehat selalu. Dapat disimpulkan bahwa ada 2 faktor yang signifikan antara perbedaan generasi X dengan generasi milenial, yaitu cara memperoleh informasi. Dari generasi X biasanya informasi diperoleh dari grup WA, televisi, radio, atau media cetak, sedangkan di generasi Y lebih ke sosial media seperti itu atau online marketing. Nah, terus yang kedua faktor yang signifikan yaitu metode atau cara untuk mendapatkan barang dan jasa. Kalau di generasi X biasanya dia lebih cenderung suka datang ke toko langsung atau berbelanja secara offline, sedangkan di generasi Y lebih suka berbelanja secara online. Dari beberapa kesimpulan di atas, kita sebagai pemasar harusnya tidak menutup kemungkinan dari 2 hal antara offline dan online, karena keduanya juga harus sama-sama berjalan. Misalnya kita menyediakan toko diperuntukkan untuk mereka yang suka instan atau langsung datang ke toko, atau mereka yang suka interaksi langsung dengan penjual. Sedangkan untuk metode online-nya kita juga harus siap untuk melakukan pemasaran secara online. Artinya ketika ada orderan dari marketplace atau online shopping, kita langsung bisa memproses dengan cepat dengan cara bekerja sama dengan beberapa kurir yang profesional dan tentunya banyak melakukan promo, sehingga keduanya antara toko offline dan toko online sama-sama jalan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.